Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنزل من السماء ماء يحيي الأرض بعد موتها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله لا نبي بعده.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami ayatihi al-bayyinat wa uhiya ila nuhin أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahumullah, marilah pada kesempatan kali ini kita perbarui sekali lagi rasa syukur kita kepada Allah, rasa syukur atas segala nikmat yang Allah turunkan kepada kita. Bermula dari nikmat air yang Allah turunkan dari langitnya, Allah hidupkan segala kematian yang ada di bumi. Bermula dari air, Allah ciptakan segala kehidupan. Bahkan selain Adam, Hawa, dan Nabi Isa, semua makhluknya dicipta dari setetes air. Maka kehidupan yang bermula dari air ini harus kita syukuri dan kita mampu memaknainya dengan kesyukuran yang berubah menjadi action. Kesyukuran yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Dia perintahkan kepada Daud, "I'malu ala Daud syukra." Berbuatlah syukur wahai kalian keluarga Daud. Allah tidak memerintahkan sekedar berkata-kata, tidak hanya diperintahkan sekedar merasakan nikmat Allah, tetapi berbuatlah. Karena orang yang bersyukur bukan hanya menjaga nikmat Allah, tetapi akan dilipat gandakan segala nikmat karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Air ini adalah tentara Allah. Dengan air Allah mengirim Musa kecil ke istana Fir'aun. Di sana Nabi Musa tumbuh dan besar sebagai anak raja, padahal dia adalah anak biasa dari kalangan Bani Israel. Air ini adalah tentara Allah yang Allah kirimkan kepada ibunda Hajar setelah berlari-lari kecil dari Bukit Safa dan Marwa. Dan setelah Ismail kencang menangis, dia tendang-tendang tanah, Allah kirimkan air. Mata air itu hingga saat ini tidak pernah berhenti. Air ini adalah tentara Allah juga yang Allah kirim bagi kaum Nabi Nuh yang durjana. Dengan segala keangkuhan, kezaliman, dan kebodohannya, semua dilalap air, termasuk istri dan anaknya. Tidak ada satu orang pun yang melawan Nabi Nuh alaihi salam pada saat itu, kecuali semuanya ditelan oleh tentara Allah yang bernama air. Dengan inspirasi ini juga Nabi Sulaiman alaihi salam membangun istana airnya, yang dengan segala kemegahannya Allah jadikan sarana terbukanya hati Ratu Balqis. Dan dengan itu dia mengatakan, "Inni aslamtu ma'a Sulaiman." Aku berislam, menyerahkan diriku kepada Allah bersama Nabi Sulaiman. Air inilah adalah sumber kehidupan. Dengan air inilah Allah hidupkan bumi ini, bumi-bumi yang gersang, yang manusia, hewan, makhluk hidup yang tadinya tidak ada, Allah mulangkan dengan air. Tetapi ingat bahwa air ini bisa Allah sulap menjadi tentara yang sangat dahsyat. Allah juga bisa menyulapnya menjadi tentara yang menelan Fir'aun dengan segala kezalimannya. Maka pertanyaannya sederhana, sudahkah kita syukuri nikmat air ini? Pertanyaannya sangat sederhana, bagaimana kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan berupa air? Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, pada saat turun hujan, mulai rintik-rintik kita disunahkan berdoa, Allahumma ij'al hadha shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan
air yang kau turunkan ke bumimu ini adalah air yang bermanfaat. Kenapa? Karena tidak semua air bermanfaat. Ketika Allah buka pintu langitnya, turunkan air dari atas, dibuka mata airnya dari bawah, itu diperuntukkan bagi kaum Nabi Nuh. Jangan sampai kita termasuk mereka. Ketika air yang tadinya membeku dengan tongkat yang dipukulkan Nabi Musa atas titah Allah, membeku menjadi daratan, pun dengan titah Allah daratan itu kemudian mencair, menelan segala keangkuhan dan kezaliman yang tadinya dengan segala lantang kesombongan dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Pertanyaannya, sudahkah ego-ego dan kesombongan kita cairkan, kita hilangkan bersama kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, agar jangan sampai ketika Allah menghukum kita, yang dihukum bukanlah orang-orang yang melakukan kezaliman saja, yang kena musibah ini bukanlah orang-orang yang tadinya berbuat durjana, bukan orang-orang yang berbuat zalim, tapi yang kena dampaknya adalah semuanya. Makanya negeri kita dan khususnya kita yang berada di ibu kota, jangan sampai dengan musibah ini ada kelas-kelas dan gap-gap yang terjadi. Jangan pernah kita merasa adanya perbedaan antara orang yang terbiasa terkena banjir, atau antara yang baru saja terkena dampaknya, atau antara orang yang tidak pernah terkena dampaknya. Maka sangat naif ketika kita menganggap air yang menggenang kemarin dan mungkin hari ini dan sebelumnya serta hari-hari yang akan datang adalah peristiwa rutin yang dialami oleh kita, atau yang dikatakan, ada yang mengatakan sebagai siklus 5 tahun. Ini adalah musibah yang terbesar manakala kita menganggapnya sebuah rutinitas dan siklus biasa. Ini adalah teguran bagi kita bahwa air Allah ciptakan sebagai sunnatullah, dia akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Maka kita harus berdamai dengan makhluk Allah yang bernama air ini. Berilah jalannya. Dan ketika air ini punya sunnatullah yang lainnya, bahwa dia adalah menyerap, diserap oleh bumi, sunnatullah itu kita juga harus jalankan. Berilah ruang-ruang agar bumi bisa berinteraksi langsung dengan air yang Allah turunkan dari langit. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Nabi Nuh, bagaimana beliau melihat secara langsung darah dagingnya. Beliau mengatakan, ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku darah dagingku, kemarilah naiklah perahu, jangan sekali-kali kau bergabung dengan orang-orang kafir itu. Tetapi ingat, kesombongan itu sanggup menutup hati nurani, keangkuhan sanggup menutup akal sehat. Dia mengatakan, apa yang dia katakan menjawab belas kasih sayang orang tuanya, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Tidak wahai bapak, aku akan pergi ke tempat yang paling tinggi. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Tetapi qala la asimal yawma min amrillah. Tidak ada yang bisa berlindung dari takdir Allah. Tidak ada yang bisa melawan perintah Allah. Qala la asimal yawma min amrillah illa man rahim wa hala bainahum al-mawju fa kana min al-mughraqin. Dan tenggelamlah orang-orang yang nakal itu, tenggelamlah orang-orang yang sombong itu, dan tenggelamlah orang-orang yang tidak mau diam terhadap kemungkaran yang ada di depannya. Maka kita berlindung diri dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari bala yang diumumkan, dari musibah yang menerka siapa saja, dari cobaan yang saat ini ditimpakan Allah kepada kita. Maka kita introspeksi, sejauh mana kita nikmati, sejauh mana kita syukuri, sejauh mana kita bagi nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama air. Kita belajar dari Nabi Ibrahim, kita belajar dari Nabi Sulaiman, kita belajar dari Nabi Muhammad SAW dalam sebuah peperangan eksistensi perang Badar. Allah juga menurunkan air di malam hari untuk menenangkan umat Islam yang saat itu berada dalam puncak kegentingan,
Bagaimana tidak 300 orang dengan senjata ala kadarnya sedang dikepung 1000 orang dengan peralatan yang lengkap. Maka Nabi Muhammad SAW berinisiatif dengan usul salah satu sahabatnya, kita harus menguasai tempat air. Maka sumur Badar, mata air Badar dikuasai oleh umat Islam, dan melalui sarana itulah Allah jadikan air yang bermanfaat sehingga mereka memenangkan pertempuran eksistensi yang pertama yang akan dikenang oleh umat Islam dan para sejarawan setelahnya. Maka hadirin sekalian rahimakumullah, sudahkah pada saat ada air bersih di rumah kita, dengan tegukan demi tegukan kita bersyukur? Sudahkah pada saat kita bersihkan mengambil air wudhu, muka kita basuh, kita dalami basuhan muka kita seolah-olah kita singkirkan dosa-dosa mata kita? Pada saat kita usap telinga kita menyingkirkan hal-hal yang sepatutnya tidak kita dengar. Pada saat kita basuh tangan kita juga harusnya menangis menengadah kepada Allah. Berapa banyak kebijakan yang saya buat yang membuat orang-orang sengsara. Berapa banyak dengan fasilitas tangan yang saya lakukan, kekuasaan yang saya punya, orang-orang banyak terhalangi dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Marilah dengan perenungan yang sejenak ini, melalui mimbar ini, khatib mengingatkan diri sendiri dan hadirin sekalian rahimakumullah, mengajak kita bersama untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat air yang diberikan kepada kita. Sekaligus kita berdoa, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang saat ini rumahnya tergenang air, berada di suatu tempat yang kita tidak tahu sampai kapan mereka ada di sana, termasuk saudara-saudara kita yang saat ini berada di kamp-kamp pengungsian di Syria, membeku di kemah-kemah melawan dinginnya salju, tidak ada air, fasilitas air bersih, tidak ada yang digunakan untuk menghangatkan tubuh mereka. Kita doakan mereka semua, mudah-mudahan Allah berikan pertolongan. Kita doakan mereka, mudah-mudahan Allah segera kirimkan kemenangan. Mudah-mudahan kita doakan semua saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, segera Allah angkat dan Allah gantikan dengan pahala, dengan kebaikan dunia akhirat yang berlipat-lipat. Aqulu qawli hadza, ja'alallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim. Istaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minin istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala sa'iril umam biinzali khairil rusuli wal anam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, melalui mimbar dan waktu yang sangat singkat ini, izinkan hadirin Al-Fakir Khatib membacakan sebuah ayat dalam surat Al-Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Allah telah memberikan 4 figur ini untuk kita jadikan teladan. Nabi Adam as a person sebagai seorang yang telah melakukan kesalahan, tetapi ketika bertaubat Allah angkat derajatnya. Maka tidak ada satu peluang sedikit pun yang ditutup oleh Allah bagi orang-orang yang bermaksiat, kecuali ketika dia bertaubat akan diangkat derajatnya. Nabi Nuh alaihissalam dengan segala musibah yang ditimpakan kepadanya, yang diujikan kepadanya, bahkan anak dan istrinya berada di gerbong-gerbong orang yang memusuhinya, tetapi Nabi Nuh tidak pernah meminta pensiun, meminta berhenti dari memegang amanah untuk menyampaikan kebenaran. Pun demikian ala Ibrahim, keluarga Ibrahim yang sering kita tadaburi bersama,
adalah prototipe keluarga. Bagaimana mengarahkan keluarga beserta masyarakatnya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika 3 orang tadi adalah para rasul dan anbiya, maka figur terakhir Allah ambil sebagai figur orang biasa, yaitu keluarga Imran yang namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah orang biasa dari kalangan Bani Israil. Ini menandakan siapapun kita, seperti apa kita. Jika kita merasa sebagai anak yatim, banyak anak yatim yang menorehkan prestasinya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita merasa bahwa kita adalah orang kaya, penguasa, maka Nabi Sulaiman adalah figur yang patut dicontoh, tetapi Allah berikan prestasi manakala dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jika dia berada di pengasihan, maka Nabi Yusuf juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi melalui kesempatan yang sangat singkat ini, marilah kita berintrospeksi agar Allah jauhkan kita dari fitnah yang terbesar ketika kita diuji agama dan keimanan kita. Maka ujian yang selain itu dengan kebersamaan dan tidak adanya gap, kita bersatu, insya Allah akan Allah angkat balak dari negeri kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ali sahabati ajma'in wa ali tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma farris kurubana, Allahumma farris karbana, Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin, Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma wahhid sufufal muslimin, Allahumma wahhid sufufal muslimin. Allahumma anzil as-sakinata 'alaina, Allahumma anzil as-sakinata 'alaina. Allahumma iftah lana fathan qariba, Allahumma iftah lana fathan mubina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha yadhkurkum wa ladhikrullahi akbar wa aqimus shalah. Allahu akbar.